Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rian Ervanda dengan NIM 63040000067. Saya di sini akan menjelaskan materi manajemen perubahan dengan tema resistensi terhadap perubahan dan solusinya. Dengan pembahasan yang pertama tentang pengertian resistensi, yang kedua penyebab terjadinya resistensi, yang ketiga bentuk-bentuk resistensi, yang keempat bahaya resistensi jika tidak teratasi, dan yang kelima cara menghadapi resistensi perubahan. Yang pertama, pengertian resistensi. Resistensi atau penolakan merupakan suatu sikap atau tindakan menentang, melawan, menghalau suatu tekanan atau perintah atau anjuran yang datang dari orang lain. Resistensi memiliki konsep yang sangat luas, namun pada dasarnya resistensi adalah kata yang berupaya untuk menjelaskan fenomena perlawanan yang dilakukan subaltern atau mereka yang tertindas karena ketidakadilan dan sebagainya. Resistensi juga dapat dilihat sebagai materialisasi atau perwujudan yang paling aktual dari hasrat untuk menolak dominasi pengetahuan atau kekuasaan. Yang kedua, penyebab terjadinya resistensi perubahan. Menurut Kreitner dan Robbins, terdapat beberapa faktor penyebab, yaitu yang pertama, kebiasaan, yang kedua, ketakutan terhadap hal yang tidak terduga, yang ketiga, faktor ekonomi, yang keempat, tidak adanya kepercayaan dalam organisasi, yang kelima, takut akan kegagalan, yang keenam, hilangnya status atau keamanan kerja, yang ketujuh, tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk-bentuk resistensi perubahan. Menurut Orek 2003 terdapat 4 aspek resistensi. Yang pertama, routine checking atau fokus pada rutinitas, seperti komponen perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu secara rutin. Yang kedua, emotional reaction atau reaksi emosi seperti stres dan kegelisahan yang disebabkan oleh perubahan. Yang ketiga, short term focus atau fokus jangka pendek terkait dengan sejauh mana individu terganggu oleh ketidaknyamanan jangka pendek yang disebabkan oleh perubahan. Yang keempat, cognitive rigidity atau kelakuan kognitif adalah komponen kognitif terkait dengan frekuensi dan kemudahan seseorang dalam merubah pikiran mereka. Yang keempat, bahaya resistensi yang tidak teratasi. Resistensi terhadap perubahan di tempat kerja terjadi karena paling sering karyawan tidak punya pilihan. Hal ini memicu rasa kehilangan kendali dan ketidakpastian. Bayangkan implementasi perangkat lunak baru di seluruh organisasi. Sebagai karyawan yang kompeten menggunakan platform lama dan tidak selalu memahami perlunya sistem baru, apa yang dipahami adalah akan membutuhkan upaya untuk mempelajari kembali fungsi-fungsi dasar, sehingga karyawan yang tidak bisa beradaptasi akan semakin tertinggal oleh yang lain. Selanjutnya, yang kelima, cara menghadapi resistensi perubahan. Coach Fred Junior mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu pendidikan dan komunikasi, partisipasi, memberikan kemudahan dan dukungan, negosiasi, manipulasi, dan kooptasi dan paksaan. Pada tahap perencanaan pengembangan perlu dilakukan komunikasi dan sosialisasi terhadap semua pihak yang terkait, rencana manfaat dan konsekuensi lainnya. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai juga perlu dilakukan untuk menyiapkan sumber daya yang terkait. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Apabila dianggap lebih menguntungkan, kooptasi bisa dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.